Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa, berikan kami pewahyuan hikmat untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada. Kembali kita dalam acara Bible Study kita. Kali ini dalam kesempatan ini saya akan membahas Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Tentunya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Ini kisah munculnya Yohanes Pembaptis, saudara. Ini juga ditulis di Injil Lukas, ya, di Injil Lukas. Yohanes Pembaptis itu muncul tepat sebelum Yesus memulai pelayanan. Beda usianya 6 bulan dengan Tuhan Yesus. Sebab ketika Maria baru hamil, Elizabeth sudah berusia 6 bulan kandungannya. Dan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya masih saudara sepupu, saudara. Nah, tetapi lebih dari itu yang penting di sini untuk orang Kristen abad pertama, kehadiran dan peranan Yohanes Pembaptis itu sangat-sangat penting. Sangat penting untuk orang Kristen abad pertama. Kenapa? Sebab Yohanes Pembaptis ini menjadi jembatan untuk orang Yahudi bisa menerima Yesus. Ini jembatan, saudara, ya. Kehadiran Yohanes Pembaptis juga sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 40 ayat 3, nanti saudara bisa lihat sendiri, ya. Khotbah Yohanes di ayat 7 sampai 12 juga meringkaskan bahwa Mesias akan datang segera. Sebab itu Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat. Untuk bertobat. Nah, jeda waktu Matius 2 ke Matius 3 itu kira-kira jeda waktunya 25 tahun. Sebab Matius 2 masih menceritakan kisah Yesus menyingkir. Matius 3 tiba-tiba Yohanes muncul. Yohanes muncul hampir dapat dipastikan kira-kira usia 30. Sebab di usia itulah seseorang baru boleh memulai pelayanan menurut hukum Yahudi. Nah, jadi tiba-tiba Yohanes datang dan Yohanes langsung berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Saudara perhatikan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Tanda seru. Setiap saudara jumpai kata bertobatlah dalam perjanjian baru, maka itu merupakan kalimat imperatif. Bukan opsional. Imperatif itu perintah. Maksudnya apa? Orang tidak punya pilihan. Boleh bertobat, boleh enggak. Enggak, bertobat itu perintah. Bertobat itu harus. Bertobat itu tanda seru, imperatif, tidak ada pilihan, harus bertobat. Bertobat itu bukan opsional. Maka Yohanes juga tidak berkata, ya mau bertobat boleh, mau enggak boleh. Enggak, bertobatlah. Imperatif. Ya. Nah, kata bertobat ini dalam memang arti kata dasarnya meninggalkan dosa-dosa. Dalam PB, kalau dalam PL meninggalkan dosa-dosa, dalam PB metanoo, think differently, change mind, atau berbalik arah ke metanoo. Kemudian kita kenal kata metanoia. Jadi kalau baris berbaris, pasukan set, metanoia, zret, dia harus balik arah langsung 180 derajat, change direction, berbalik arah. Jadi bertobat itu kalau dulu kita berjalan kepada kegelapan, metanoia, zet, kita berbalik sekarang. Jalan menuju terang. Bukan jadi netral. Artinya apa? Kalau bertobat tuh gini, dulu mencuri. Metanoia, terus gimana? Bukan stop mencuri, dulu mencuri. Metanoia, terus memberi. Gitu. Ya. Dulu membenci. Metanoia, bukan stop membenci, mengasihi.
Jadi perubahannya bukan 90 derajat. Kalau cuma mencuri, tidak mencuri, 90 derajat. Belum change direction. Tapi kalau mencuri jadi memberi, itu 180 derajat. Itu change direction, itu metanoia. Jadi pertobatan itu bukan hanya menyesal, saudara, tetapi harus mencakup perubahan radikal dalam tingkah laku dan sikap. Banyak orang cuma sampai titik menyesal. Menyesal, aku menyesal. Menyesal itu belum tentu bertobat, saudara. Menyesal bisa menjadi pintu awal, step awal. Tapi menyesal itu belum berarti bertobat. Itu baru step awal untuk berbalik. Orang yang bertobat pasti menyesal. Kalau dia nggak nyesel, ngapain dia berbalik arah? Tapi banyak orang menyesal tapi dia tidak berbalik. Hanya baru 90 derajat, itu baru kelas menyesal. Atau yang lebih parah, menyesal jalan terus. Wah, itu mah lebih rusak lagi deh asli. Tapi ada. Yang model begitu ada, saudara ya. Bukannya tidak ada. Ya. Nah, dia katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Pemerintahan dan kekuasaannya dalam hidup manusia sudah datang. Jadi kalau saudara membaca kerajaan sorga, itu bukan sorga, saudara. Sorga itu tempatnya. Kerajaan sorga itu lebih menunjuk pada pemerintahan dan kekuasaannya. Sudah datang, hampir tiba di sini sebab Mesias akan datang, saudara ya. Nah, kalau saudara melihat nanti ke belakang-belakang bahwa yang Yesus beritakan adalah Injil kerajaan sorga. Artinya apa? Kekristenan itu bukan sekedar masuk sorga, tidak masuk neraka. Semua agama juga mengajarkan begitu. Tetapi maksudnya Injil kerajaan sorga adalah bagaimana hidup manusia dikuasai oleh Tuhan. Bagaimana yang memerintah dalam hidup kita itu Tuhan. Itu inti Injil. Bukan cuma sekedar masuk sorga, enggak masuk neraka. Semua agama begitu. Dan cara masuk sorganya dengan pahala. Tapi kalau kekristenan tidak begitu. Mau menjadi anggota warga kerajaan sorga, Yesus jadi rajanya. Kalau Yesus jadi rajanya, dia yang harus memerintah dalam hidup kita. Makanya kita memanggil Tuhan Kurios, artinya sang penguasa kehidupan. Ada orang manggil Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak bertuhan, dia memiliki hidupnya sendiri. Maka itu kerajaan sorga belum datang dalam hidupnya. Ya saudara ya, kerajaan sorga belum datang. Matius 3 ayat 4 ini menggenapi ucapan nubuatan Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini menarik saudara. Mempersiapkan jalan yang lurus artinya menyiapkan atau menyediakan suatu keadaan yang benar, yang patut, yang pantas untuk Allah hadir di dalamnya. Saya nanti punya satu bahasan khusus, tapi nanti ketika kita bahas 2 Petrus. Kalau Mesias pertama datang yang menyediakan karpet merah untuk kedatangannya adalah Yohanes Pembaptis. Tapi nanti ketika kedatangan kedua, kita yang harus mempersiapkan jalan yang lurus. Kita yang harus mempersiapkan karpet merah untuk kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Dan di sini kalau dikatakan jubah bulu unta ikat pinggang hanya ingin menggambarkan Yohanes Pembaptis, menggambarkan kesederhanaan ya. Belalang yang dimakan sini bukan binatang belalang saudara ya, tapi ada satu jenis tumbuh-tumbuhan yang namanya belalang ya. Jenis tumbuh-tumbuhan itu bukan makan binatang belalang saudara ya, bukan. Nah, ayat 5 dan ke-6, mungkin saudara bertanya-tanya kenapa orang berbondong-bondong datang ke Yohanes Pembaptis. Emang apa kepentingannya? Nah, kalau saudara ingat,
peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu tersohor ketika Sakaria tiba-tiba jadi bisu. Dan malaikat datang, nanti kalau anakmu sudah lahir, kamu bisa bicara lagi. Sakaria itu imam besar pada saat itu. Sedang bertugas, saudara. Dia tuh imam yang cukup lumayan punya kedudukan, tiba-tiba bisu. Dan Lukas 1 ayat 65-66 menuliskan bahwa orang-orang itu penasaran Yohanes Pembaptis nantinya akan seperti apa, dan berita ini ada di seluruh pegunungan Yudea. Makanya tadi ayat pertama Yohanes muncul di Yudea. Jadi orang-orang Yudea itu sudah menantikan. Begitu Yohanes orang tuh udah penasaran jadi apa orang ini gedenya nanti. Wah, nggak taunya benar, saudara, dia teriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Wah, orang itu takut, saudara, ya. Orang itu takut. Dan orang berbondong-bondong datang menghampiri Yohanes Pembaptis. Khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis itu seruan untuk bertobat, menabrak kejahatan, ketidaksucian, serta hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yohanes Pembaptis itu, orang datang, hai kamu keturunan ular beludak. Ya, ayat yang ke-7, orang Farisi dan Saduki aja datang untuk dibaptis. Langsung, hai kamu keturunan ular beludak. Kasar banget. Kalau di gereja pendeta saudara ngomong gitu, saudara lari langsung mungkin. Kurang ajar gue dibilang ular beludak. Ya tapi Yohanes Pembaptis begitu, saudara. ya tapi zaman sekarang udah ya. Tapi memang dia adalah tipe pengkhotbah yang frontal dan cenderung kasar. Orang Farisi dan Saduki itu adalah kelompok atau golongan dalam masyarakat Israel yang menentang Tuhan Yesus. Ya, yang menentang Tuhan Yesus. Di sini yang harus kita cermati gini, saudara. Yohanes Pembaptis kan menyerukan untuk bertobat. Orang datang memberikan diri dibaptis. Baptisan yang dilakukan beda dengan kita. Itu baptisan proselit namanya. Caranya sama-sama diselamkan, tapi saat itu belum ada dalam nama Bapa, Anak, dan Tuhan Yesus. Baptisan proselit yang diperagakan Yohanes Pembaptis ini adalah sebenarnya baptisan yang sudah dikenal, saudara, sejak zaman dulu. Jadi dulu orang non-Yahudi, kalau mau beribadah kepada Yahweh Elohim, mereka mau dihisap ke dalam komunitas orang Israel, mereka harus dibaptis proselit dulu. Tanda diterima sebagai bagian dari masyarakat Yahudi. Nah, metodenya sama, diselam, dicelupkan. Ini yang Yohanes Pembaptis lakukan. Nah, Yohanes kan tadi teriak-teriak, bertobatlah, orang datang. Harusnya dia senang dong. Nah, ini kan orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yohanes, ya, datang kepada Yohanes. Lalu malah dibilang, kamu keturunan ular beludak loh. Kok gak disambut baik sih? Harusnya pas dia datang mau bertobat, Yohanes seneng dong. Kenapa dia malah bilang ular beludak? Ular beludak itu ular berbisa. Yang menggambarkan bahwa orang Farisi dan Saduki itu orang-orang yang sangat-sangat berbahaya. Yohanes Pembaptis menggambarkan sifat orang Farisi adalah pandai menipu dan berdusta. Mereka adalah orang munafik yang menuntun orang lain kepada jalan yang sesat. Dengan kata-kata ini, hai kamu ular beludak, wah, Yohanes Pembaptis marah banget sama mereka. Kenapa sampai Yohanes marah? Itu kan pertanyaannya ya. Sebab ini, saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat agamawi. Mereka datang bukan untuk bertobat dengan sungguh, tapi untuk memberikan rasa aman atas semua yang sudah diperbuat oleh mereka. Makanya dikatakan, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi mereka datang itu bukan untuk bertobat, tapi mereka udah bikin jahat, mereka bikin kekejian, terus mereka pikir dengan ritual yang dilakukan,
maka semuanya beres. Inilah orang agamawi. Saudara, sampai saat ini begitu banyak orang mengaku Kristen tapi hanya beragama Kristen tapi tidak bertuhankan Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen yang agamawi. Datang ke gereja supaya urat agamanya, saraf agamanya terpenuhi. Kalau gua udah datang ke gereja, aku gak merasa bersalah lagi. Aku kan udah setor muka ke Tuhan. Belum lagi ditambahin embel-embel. Aku udah kasih persembahan loh. Persembahan itu kayak uang jago buat Tuhan. Supaya jangan diutik-utik ya usahaku, keluargaku. Udah deh, Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Ini orang agamawi. Jangan pikir ritual liturgi agama bisa untuk memuaskan saraf agama, saudara. Kekristenan itu jalan hidup. Itu sebuah kehidupan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau kita sudah ke gereja, ya udah. Kan ada orang kalau nggak ke gereja, kayak ada yang kurang nih. Kurangnya di mana? Kurangnya di mana? Oh, bukannya nggak boleh ke gereja loh, harus. Tapi jangan sampai itu cuma untuk memenuhi urat agama. Kayak orang kecanduan narkoba, saudara. Harusnya ke gereja itu untuk betul-betul belajar kebenaran firman Tuhan untuk diperlengkapi. Menikmati hadirat Tuhan, dimanapun kita harus bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi itu bukan untuk liturgi seperti mereka ini, ya. Jadi pelajaran rohani yang benar-benar kita perhatikan adalah jangan pernah berpikir ritual keagamaan dapat memberikan kita keselamatan sebagai ganti pertobatan. Tuh. Ritual sebagai ganti pertobatan, ini yang gak bisa. Makanya ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Metanoia tadi, mencuri jadi memberi. Ini gak bisa didoakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Kita yang harus menghasilkan buah. Tapi sekarang banyak orang Kristen, Tuhan, hasilkanlah buah. Gak bisa, itu tanggung jawab kita. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah roh apa? Kasih, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera. Itu harus kita hasilkan dari hidup kita. Itu gak bisa didoain pendeta, tumpang tangan, tumpang kaki sekalian. Gak bisa. Harus kita sendiri yang menghasilkannya. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Makanya Yohanes bilang, hasilkan dong buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah itu apa sih? Buah adalah sebuah hasil dari proses normal yang terjadi secara natural. Buah itu merupakan produk dari pohon. Buah itu bukan sesuatu yang dirancang manusia dan datangnya tiba-tiba. Tetapi buah itu harus merupakan hasil dari kehidupan real seseorang setiap harinya. Itu mendatangkan buah. Jadi saudara tidak bisa menggantikan ritual keagamaan sebagai ganti pertobatan. Gak bisa. Pertobatan itu berbalik. Hidup kita yang berbalik otomatis secara natural akan menghasilkan buah. Itulah buah pertobatan. Yohanes Pembaptis sedang menghardik orang-orang Farisi dan Saduki. Jangan bersembunyi di balik sakramen agama. Nggak bisa, saudara, bersembunyi di balik sakramen agama. Sakramen itu hanya tanda. Tapi yang paling penting adalah tunjukkan tingkah lakumu sebagai bukti hasil pertobatanmu. Pertobatan yang benar akan menghasilkan sikap hidup yang benar. Dengan kata lain, Yohanes ingin berkata sama mereka, kalau kamu mau sungguh-sungguh bertobat, berusahalah memperbaiki diri. Bukan sekedar datang ke sini, lakukan ritual keagamaan. Bukan itu. Ayat 9, Yohanes katakan, jangan kamu mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, aku akan menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Orang Israel itu selalu merasa diri VIP, saudara. Gue umat pilihan, aman, tenang. Hati-hati. Orang Kristen juga suka banyak yang merasa gini. Aku umat pilihan, aku VVIP. Nah, gak bisa.
Makanya Paulus dalam 1 Korintus apa? Ingat Israel sebagai peringatan. Mereka umat pilihan, tapi dihabak semua di padang gurun. Nanti ketika kita belajar 1 Korintus, kita akan belajar ini. Mereka itu selalu berpikir dia VIP karena dia keturunan Abraham secara darah dan daging. Tapi tidak ada artinya. Ini sama halnya dengan orang merasa sudah selamat hanya karena hari Minggu sudah ke gereja, sudah dibaptis, dan sudah melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Nggak bisa, ingat. Ritual keagamaan tidak bisa menggantikan pertobatan yang benar. Ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia, akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Hidup manusia di sini digambarkan sebuah pohon. Kalau nggak berbuah, buah pertobatan dibuang. Ya. Ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Lihat, baptisan adalah tanda yang berarti sebuah simbolis bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu dan ingin berbalik ke arah yang benar. Jadi orang yang menyerahkan diri dibaptis adalah orang-orang yang sadar bahwa jalan hidupnya sudah sesat di hadapan Tuhan dan ingin berbalik. Orang yang dibaptis itu bukan karena mau kawin, dapetin akta nikah, lalu serahkan diri dibaptis. Itu mandi namanya. Orang yang menyerahkan diri dibaptis adalah orang-orang yang menyadari jalan hidupnya sudah sesat dan ingin berbalik ke jalannya Tuhan. Ya. Di sini saudara bisa lihat Yohanes Pembaptis mengendorse Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dilakukan, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Di sini juga ada baptisan api yang menggambarkan penyucian, pengujian, pemurnian. Ya. Di sini digambarkan di mana Tuhan memurnikan umatnya supaya menjadi umat yang layak baginya. Apa yang bedakan, kan tidak semua benda kuning adalah emas. Ya. Ada yang kuning tapi bukan emas. Kalau emas, ujinya gimana? Dibakar dengan api. Ya. Jadi baptisan api menjadikan seseorang akan berkata, I am nothing without you, Lord. Ya. Dalam baptisan api ini kira-kira kesombongan kita dikikis oleh Tuhan. Ya. Sebab kesombongan itu dosa yang kita tidak sadari. Tapi baptisan api bisa melelehkan kesombongan kita. Ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Mengirik gandum berarti melepaskan biji-biji gandum dari tangkai dan sekamnya. Jadi penampian ini menggambarkan bukan saja memisahkan gandum dan bukan gandum, tetapi sekalipun sudah gandum pun dibersihkan lagi. Saudara sudah jadi Kristen, terus Tuhan murnikan, Tuhan sucikan. Supaya saudara benar-benar benar. Saudara disucikan supaya benar-benar suci. Ya. Tuhan itu bukan tukang sapu dosa. Senin sampai Sabtu bikin dosa, Minggu sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, Tuhan putihkan seputih salju. Senin sampai Sabtu bikin dosa lagi, sekalipun terus pas Minggu sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, Tuhan murnikan seputih kelapa. Nah, Tuhan itu mau terus murnikan hidup kita. Dan kita harus menggeliat di dalamnya. Ya. Lalu dilanjutkan, saya tutup dengan saudara bisa membaca Yesus menghampiri Yohanes Pembaptis untuk dibaptis saudara ya. Tapi Yohanes bilang, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Di sini saudara bisa belajar kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana Bapa. Sebab Tuhan berkata dalam ayat 15, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes merasa gak layak. Yesus kalau punya gengsi juga bisa bilang, ngapain, mau juga gue yang baptis lu. Tapi kerendahan hatinya. Di sini yang luar biasa, langit terbuka, Roh Allah turun seperti burung merpati, lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ini adalah kesaksian dalam batin yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ini adalah sertifikasi dari Bapa. Ini gak datang tiba-tiba. Yesus saat ini juga berusia 30 tahun.
Yesus mengalami sebuah proses. Makanya di Lukas pasal yang kedua, kalau saudara baca ya, makin bertambah hikmatnya. Ada penambahan, makin dikasihi manusia, makin dikasihi Allah. Jadi Yesus itu berjuang, saudara. Berjuang. Makanya minggu depan kita akan bahas tentang pencobaan di padang gurun. Yesus itu berjuang. Sampai di satu titik, Bapak lihat dia, ini anakku siap tempur. Dia dibaptis, dikasih sertifikasi. Ini enggak tiba-tiba. Nah, saya harap sebelum kita menutup mata kita juga memperoleh sertifikasi ini dalam goretan di batin kita. Sertifikasi itu berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Bapa, biarlah dalam hidup kami boleh menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan sebelum kami menutup mata kami boleh memperoleh sertifikasi ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih. Berkati setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.